Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan saya Bung Ropan mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya dimanapun teman-teman berada bersama dengan keluarga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita ngobrol, bicara tentang Martin Paes. Karena memang sudah dari beberapa hari banyak teman-teman semua ya meminta saya untuk bagaimana mengkonfirmasi soal perkembangan dari Martin Paes ini. Kan banyak juga yang berseliweran di medsos tentang Martin Paes, kelanjutan dia, ya kapan dia diambil sumpah, proses perkembangan untuk ke depan, apakah di bulan Juni dia sudah pasti bermain dengan tim nasional kita, tim senior. Maksud saya ini karena kita akan melakoni 2 pertandingan di bulan Juni tanggal 6 dan tanggal 11, 6 melawan Irak, 11 melawan Filipina. Semua akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, saya harus menunggu momen yang pas memang. Tidak asal untuk memberitakan soal Martin Paes ini, ya. Sehingga terkesan ini agak membingungkan. Tapi saya perlu untuk bisa menegaskan dan konfirmasi itu harus benar-benar, ya. Ini A1 tentunya. Jadi info yang bisa dipercayalah. Tentunya dengan dasar saya harus menghubungi beberapa orang di PSSI, termasuk dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, ya bagaimana perkembangan soal Martin Paes ini. Dan saya sudah mendapatkan kabar itu, ya, bahwa Martin Paes terus bergulir, berproses, dan Pak Ketua Umum sangat yakin bahwa penjaga gawang berusia 25 tahun saat ini, ya karena dia lahir di 14 Mei ya 98 dan dia bermain bersama dengan FC Dallas, itu bisa bertanding, bisa turun memperkuat tim merah putih kita di saat melakoni 2 laga krusial di pertandingan terakhir grup F, ya babak pra-Piala zona Asia. Ya setelah kita sudah menang 2 kali melawan Vietnam dalam back to back, sekarang penentuannya ada di bulan Juni itu. Nah, Martin Paes ini diharapkan, ya bahkan ya 99% Pak Ketua bilang ini sudah bisa dimainkan. Ada keyakinan untuk bisa menuju ke sana. Kenapa keyakinan itu besar? Karena prosesnya sudah mendapatkan, ya ada gambaran ya bagus lah ya untuk Martin Paes. Karena dengan kasus dia yang pasti teman-teman juga sudah tahu, sekarang bergulir ada di pengadilan arbitrase di olahraga CAS, ya, sehingga masih dilihat. Nah Pak Erick sudah mengumpulkan bersama dengan tim tentunya semua data-data yang komplit semua ya tentang Martin Paes ini, sehingga dengan kelengkapan semua itu ada keyakinan bahwa Martin Paes ini akan mantap, ya. Dia pasti akan diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor dan KTP dan bisa bermain dengan tim asuhan Sintayong. Nah untuk melangkah ke sana kan memang terus tetap menjadi perhatian teman-teman. Jadi tidak istilahnya berleha-leha atau mendiamkan ya bagaimana proses dari Martin Paes. Justru ini fokus ya PSSI juga dengan Pak Ketua concern benar dengan Martin Paes karena ingin kita punya kiper yang bagus, top ya. Punya tinggi 191. Pengalamannya luar biasa. Sebelum di Dallas dia pernah di Utrecht. Pernah juga di Nijmegen bermain di kasta di Eredivisie. Jadi pemain yang sangat baik. Jadi beruntunglah kita bisa mendapatkan dia dan Martin Paes mau untuk menanggalkan warga negara dia Belanda dan sekarang ingin berbakti terhadap Indonesia. Ya, tentunya dia punya garis keturunan, ya pasti teman-teman juga sudah tahu. Karena PSSI maupun Pak Erick boleh mendapatkan pemain ya dari luar tapi harus punya garis keturunan dari pak ayah, ibu, kakek, nenek harus ada. Kalau tidak ada ya nggak boleh lah, tidak bukan seperti yang dulu-dulu ya. Siapapun harus bisa menjadi warga negara Indonesia setelah 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun sudah kawin di Indonesia bisa dengan berbagai syarat. Tapi sekarang enggak, harus punya garis keturunan dan ini baik. Nah kita kan salah satu memang kelemahan kita juga yang ada saat ini, walaupun kita sudah punya Nadeo, punya Hernando Ari, ya ada Sahrul, ya ada Muhammad Rianto, ya dan Adi Satrio, tapi kita perlu kiper yang oke, yang bagus, ya. Dan itu ada di Martin Paes. Ini menarik
kalau kita melawan Irak dan Filipina dia berdiri di bawah mistar, akan menambah rasa keyakinan penuh ya, rasa percaya diri bagi pemain-pemain belakang ya, untuk bisa bermain solid di belakang, kuat, karena kita punya penjaga gawang seperti Martin Paes ini. Nah, Martin Paes ini kasus dia ya, itu ketika memperkuat tim Belanda U21 dalam kualifikasi Euro ketika itu, Euro 2020 ya. Dia bermain memang pada usia sudah 22 tahun ketika memperkuat tim U21 ya, 2021 itu ya, dan bertanding pada 2020 tepatnya pada 15 November melawan Belarusia. Ya. Dia sudah 22 tahun. Itu yang menjadi masalah. Harus dibawa ke CAS dan diperbincangkan di sana. Tapi tentunya dengan data-data kesiapan yang sudah harus dipersiapkan sehingga ini bisa gol. Jadi Pak Erik juga sudah mempersiapkan ini dan ada titik terang di sana. Yakin bahwa Martin Paes bisa selesai pada waktunya. Jadi kalau bunyi dari regulasi di FIFA itu di artikel 9 ayat 2 mengatakan bahwa seseorang pemain untuk berpindah federasi itu harus sebelum di bawah 21 tahun ketika dia memperkuat baik tim senior atau tim junior di negaranya dalam sebuah turnamen resmi. Ya sekarang kan Paes waktu itu bertarung buat tim U21 Belanda itu sudah 22. Itu ya titik masalahnya ada di situ. Karena kalau dilihat dari butir tadi yang artikel 9 ayat 2 itu kan harus di bawah 21 tahun. Ya, dia bertanding. Sehingga ini perlu dikelirkan. Makanya sekarang PSSI terus ya menggenjot masalah ini ya sehingga bisa tuntas karena ini April, nanti sudah Mei. Karena kita bermain di awal Juni. Berarti dia sudah harus diselesaikan sebelum Juni untuk pengambilan sumpah. Karena kan harus mengurusi lagi perpindahan. Ya alih federasi ini yang mungkin bisa 1-2 minggu yang bisa. Kalau kemarin kan cepat sekali perburuan Nathan Cho-nya, kemudian Tom Hai, Ragnar itu kan digenjot habis dalam 1 minggu selesai. Jadi kalau berpegang pada pengalaman kemarin untuk alih federasi, kalau dia diambil misalnya pada tanggal 20 untuk ambil sumpah atau tanggal 25 masih keburu lah untuk 2 minggu dalam persiapan sebelum ke tanggal 6 menghadapi Irak untuk alih federasi. Yang penting dia sudah selesai di CAS dulu. CAS gol ya, aman semuanya sehingga sudah bisa diatur pengambilan sumpah ini akan dilihat mungkin bisa di pertengahan bahkan kalau cepat di CAS ini karena Pak Erik sudah mengatakan ini sepertinya aman nih semuanya ya. Itu keyakinan luar biasa memang bagi Pak Ketua Umum yang terus bisa punya obsesi yang luar biasa besar ya, menjadikan tim nasional kita kuat sehingga dia mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan memang di masing-masing posisi ya. Dan Pak Erik akan menambah terus memang. Bisa ada suatu kelengkapan semua ya. Sehingga memperkuat di antara pemain inti dan pemain di bench, pemain cadangan. Di saat pertukaran pemain pun tidak terlalu pincang. Jadi semuanya bagus pergantian. Jadi bukan cuma mengharapkan bahwa ada 11 pemain yang top. Kalau cedera, ya, bahkan penjaga gawang pun bukan cuma Martin Paes yang diincar. Kita sebenarnya masih punya. Untuk ke depan ada Sirius Margono. Dan sudah ada titik terang juga Margono bisa dipanggil. Ya karena Margono sudah bertemu dengan Pak Erik waktu Indonesia main melawan Vietnam di GBK, sudah bertemu dengan Presiden dan hanya soal waktu bagi Sirius Margono. Perlu ketenangan, kesabaran dari Sirius. Ketika Paes ada, persaingan tuh bagus. Sirius masih muda juga. Nah, selain kita punya Hernando, punya Nadeo. Jadi banyak pemain-pemain bagus yang berdiri di bawah Mister Kiper. Nah semua pasti pemain-pemain itu akan melihat contoh ya yang akan dilakukan oleh Martin Paes ketika dia melakoni debut bersama dengan tim nasional. Tentunya akan belajar banyak penjaga-penjaga kita terhadap Martin Paes ini. Dia sudah berhadapan dengan pemain-pemain top dunia. Apalagi di Major League Soccer, MLS, di mana dia berkuat Dallas saat ini, dia sering berhadapan dengan Lionel Messi. Menahan beberapa tembakan Messi. Ya, penyelamatan-penyelamatan yang fantastis, luar biasa. Ya, dia sudah bisa menahan beberapa peluang dari Luis Suarez di Inter Miami dan dia memperlihatkan itu dengan sangat baik. Jadi memang kita pas lah di saat mungkin Emil Audiero banyak penolakan dari 2016 kita bujuk terus sampai di tahun kemarin dan tidak ada kejelasan karena ingin memilih untuk menunggu kesempatan di Italia yang tidak kunjung datang buat Emil. Kita sudah mendapatkan Martin Paes. Jadi ya
udah aman lah buat kita untuk bicara di sektor kiper. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman semua, karena prosesnya kan bagus. Jadi jangan khawatir teman-teman semua ya. Soal pertanyaan-tanya Martin Paes gimana, ini aman karena sudah dijamin oleh Pak Ketua. Pak Ketua sendiri yang akan turun tangan bersama dengan tentunya para exco PSSI yang terus ya untuk bisa melihat perkembangan agar Martin Paes ini bisa bermain bersama dengan tim Indonesia. Masih ada waktu ya. Ini masih April sekali lagi, ada di bulan Mei, dan bulan Mei itu yang akan dituntaskan. Di samping juga nanti ada 2 nama yang sudah masuk ya. Kemeja PRI 2 surat untuk pemain yang akan dinaturalisasi, pemain keturunan kita untuk bermain bersama tim nasional. Ya, kita akan tunggu 2 pemain susulan ini. Ya, terutama saya pikir akan bermain di lini depan satu ya, striker, satu lagi di belakang ya, untuk bisa memperkuat tim kita semakin kuat, semakin tangguh tentunya, dan itu menjadi harapan kita semua. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Martin Paes ini, prosesnya oke, bagus perkembangannya, dan kita menunggu dia akan bermain bersama dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni yang akan datang. Ciao.